Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Suhantri Limbe, NIM 2014-201171, kelas B1 Ekstensi semester 7. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan kritis klien dengan gangguan sistem penginderaan trauma mata. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Moyi Eskep MKes. Asuhan keperawatan kritis klien dengan gangguan sistem penginderaan trauma mata. Untuk pengertian, trauma mata adalah tindakan sengaja maupun tidak yang menimbulkan perlukaan mata. Trauma mata merupakan kasus gawat darurat mata. Perlukaan yang ditimbulkan dapat ringan sampai berat atau menimbulkan kebutaan bahkan kehilangan mata. Alat rumah tangga sering menimbulkan perlukaan atau trauma mata. Untuk etiologi, trauma mata menurut dapat terjadi secara mekanik dan non-mekanik. Yang pertama, menurut mekanik meliputi A. Trauma oleh benda tumpul, B. Trauma oleh benda tajam, C. Trauma oleh benda asing. Dan dua, non-mekanik meliputi A. Trauma oleh bahan kimia, B. Trauma termik, dan C. Trauma radiasi. Untuk fisiologi sistem, secara garis besar anatomi mata dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, dan untuk ringkasnya fisiologi mata akan diuraikan secara terpadu. Keempat kelompok yang terdiri dari 1. Palpebra, 2. rongga mata, 3. bola mata, 4. sistem kelenjar bola mata. Klasifikasi dan kriteria. Berdasarkan keparahannya trauma mata diklasifikasi sebagai berikut. Pertama, trauma ringan, 2. trauma sedang, 3. trauma berat. Untuk patofisiologi, kerusakan akibat trauma tumpul dapat mengenai kelopak mata dan struktur mata bagian luar sehingga mengakibatkan hematoma kelopak. Jika trauma menembus ke bagian konjungtiva, maka kemungkinannya akan terjadi hematoma subkonjungtiva akibat pecahnya pembuluh darah sebagai akibat terkena hantaman benda tumpul dan keras. Untuk manifestasi klinis, yang pertama, hematoma palpebral, 2. ruptura kornea, 3. ruptura membran desemen, 4. hifema, 5. iridoplegia, 6. iridodialisis, 7. iriderimia, 8. subluxasiolentis atau luxasiolentis, 9. hemoragia pada corpus vitreum, 10. glaukoma, 11. ruptur sklera, dan 12. ruptura retina. Untuk komplikasi, yang pertama, glaukoma sekunder disebabkan oleh adanya penyumbatan oleh darah pada sudut kamera okuli anterior. 2. Inhibisi kornea, yaitu masuknya darah yang terurai ke dalam lamel-lamel kornea sehingga kornea menjadi berwarna kuning, tengguli, dan visus sangat menurun. Faktor risiko, yang pertama, mengendarai motor tanpa menggunakan helm yang disertai kaca penutup. 2. Berjalan di bawah terik matahari dalam waktu begitu lama tanpa menggunakan topi atau kacamata pelindung. 3. Pekerja las dalam pekerjaannya tanpa menggunakan kaca pelindung mata. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi pada trauma mata sangat membantu dalam menegakkan diagnosa, terutama bila ada benda asing. Pemeriksaan ultrasonografi untuk menentukan letaknya. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui benda tersebut pada bilik mata depan, lensa, dan retina. Kemudian yang kedua, pemeriksaan CT. Suatu tomogram dengan menggunakan komputer dapat dibuat scanning dari organ tersebut. Dan yang ketiga, pengukuran tekanan iol dengan tonografi, mengkaji nilai normal tekanan bola mata. 4. Mengkaji dengan menggunakan oftalmoskop.
mengkaji struktur internal dari okuler, papiledema, retina hemoragi. Kelima, pemeriksaan laboratorium seperti SDP, leukosit, kemungkinan adanya infeksi sekunder. 6. Pemeriksaan kultur untuk mengetahui jenis kumannya. Dan yang ketujuh, kalau perlu pemeriksaan tonometri, skidis, atau perimetri. Untuk penata laksanaan, yang pertama trauma mata benda tumpul. Pemberian pertolongan pertama berupa obat-obatan analgetik untuk mengurangi rasa sakit. Untuk pemeriksaan mata dapat diberikan anestesi lokal, yaitu pantocaine 0,5% atau tetracaine 0,5% sampai 1,0%. B. Pemberian obat-obat anti perdarahan dan pembekakan. C. Pemberian moral support agar pasien tenang. Dan D. Evaluasi ketajaman penglihatan mata yang sehat dan mata yang terkena trauma. D. Dalam hal hitema ringan, adanya darah segar dalam bilik mata depan. Tanpa penyulit, segera ditangani dengan tindakan keperawatan. Yang pertama, tutup kedua bola mata. Kedua, tidur dengan posisi kepala agar lebih tinggi. 3. Evaluasi ketajaman penglihatan. 4. Evaluasi tekanan bola mata. Setiap penurunan ketajaman penglihatan atau keraguan-raguan mengenai mata penderita sebaiknya segera dirujuk ke dokter ahli mata. 2. Trauma mata benda tajam. Keadaan trauma mata ini harus segera mendapat perawatan khusus karena dapat menimbulkan bahaya seperti infeksi, siderosis, kalkosis, dan atlalmia dan simpatika. Pertimbangan tindakan bertujuan: A. Mempertahankan bola mata, B. Mempertahankan penglihatan. Bila terdapat benda asing dalam bola mata, maka sebaiknya dilakukan usaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Pada penderita diberikan antibiotik spektrum luas dan analgesik dan sedativa. 3. Trauma mata benda asing antara lain A. Ekstraokular dan B. Intraokular. 4. Trauma mata bahan kimia antara lain trauma alkali dan trauma asam. Dan kesimpulan dari materi ini ialah trauma tumpul disebabkan akibat benturan mata dengan benda yang relatif besar, tumpul, keras maupun tidak keras, misalnya terpukul, kena bola tenis atau shuttlecock, membuka tutup botol tidak dengan alat ketapel. Kemudian trauma tajam disebabkan benda tajam atau benda asing yang masuk ke mata seperti kaca, logam, atau partikel kayu berkecepatan tinggi, percikan, proses pengelasan, dan peluru. Kemudian trauma kemis disebabkan akibat substansi yang bersifat asam dan alkali yang masuk ke mata. Demikian presentasi ini. Shalom, terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.
Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Khusus Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Kuntukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.